Itu adalah kura-kura tua yang telah bertapa selama ribuan tahun di Sungai Tongtian. Sepotong kecil kukunya saja dapat menghidupkan kembali orang mati. Setetes air liurnya bahkan dapat membuat orang awet muda. Bahkan hanya dengan mengangkat tangannya, ia dapat memanggil petir, mengendalikan angin dan hujan. Semuanya itu sangat mudah baginya. Namun, meskipun memiliki kekuatan sebesar itu, kura-kura tua itu tidak berpikir untuk mencapai pencerahan dan naik ke surga. Sebaliknya, ia malah iseng dan berencana untuk terlibat langsung. Untuk menguji apa yang disebut sifat manusia, ia sengaja muncul ke permukaan dan ditangkap manusia dengan jaring ikan. Kura-kura raksasa seperti itu segera menjadi pusat perhatian seluruh penduduk desa nelayan. Rasa takut naluriah membuat mereka mengangkat obor dan bersiap untuk membakar monster itu hidup-hidup. Melihat itu, kura-kura tua itu segera menggaruk bisul di tubuhnya dengan kukunya. Dari dalamnya keluar butir-butir mutiara yang berkilauan. Maka, tidak disangka-sangka, kura-kura tua itu langsung berubah dan dipuja oleh penduduk desa sebagai dewa sejati. Ia memiliki kuil khusus dan dihormati oleh banyak orang. Kura-kura tua itu sangat puas dengan hal ini dan memberikan imbalan kepada penduduk desa. Ia menggunakan kekuatannya untuk membantu mereka mengatasi bencana dan kesulitan. Desa miskin yang tadinya mengandalkan penangkapan ikan untuk bertahan hidup menjadi makmur karenanya. Orang-orang tidak lagi sibuk mencari nafkah setiap hari, melainkan pergi ke kuil untuk menyembah kura-kura tua itu setiap kali mereka mengalami kesulitan. Dengan cara ini, mereka mendapatkan kekayaan yang tak terhitung, jumlahnya dan semua yang mereka inginkan tanpa bekerja keras. Dan imbalannya hanyalah seekor ikan. Namun lambat laun, kura-kura tua itu menyadari bahwa persembahan ikan untuknya mulai terlalu banyak untuk dimakan. Yang lebih ironis lagi, penduduk desa yang seharusnya semakin kaya, kini satu persatu kembali miskin seperti semula. Ternyata kura-kura tua itu telah meremehkan sifat manusia. Mendapatkan sesuatu tanpa bekerja keras hanya akan membuat mereka semakin serakah. Ditambah lagi dengan kesenjangan kelas yang sudah ada, membuat mereka semua kaya dan makmur adalah hal yang mustahil. Bersamaan dengan pemberontakan penduduk desa pertama, saat belati menusuk kura-kura tua itu, yang keluar bukan hanya mutiara dan uang, tetapi juga keserakahan dan nafsu. Keburukan sifat manusia sepenuhnya meledak pada saat itu. Itu adalah pembantaian yang sangat kejam. Itu juga merupakan pesta pora terakhir penduduk desa. Tidak disangka-sangka, kemakmuran masa lalu segera digantikan oleh kehancuran. Pada akhirnya, seluruh desa benar-benar menjadi sunyi senyap. Hanya ada lapisan demi lapisan ombak yang menghantam cangkang kosong kura-kura tua di tepi pantai. Entah berapa lama kemudian, seorang biksu dengan tongkat dan topi bambu datang ke tempat itu. Dia bergumam, bagaimana hasil kakak senior turun ke dunia fana dan terlibat langsung kali ini? Bagaimana hasilnya? Kali ini, aku menang lagi, Jin Chanzi. Menimbulkan kekacauan di hati manusia, membalikkan sebab akibat. Kakak senior begitu terobsesi dengan menang atau kalah. Sungguh lucu, sungguh menyedihkan. Ternyata ini hanya taruhan antara Jin Chanzi dan kakak seperguruannya. Dan kura-kura tua ini adalah Hei Shenhua, wujud asli dari Huang Mei Guai di Wukong. Dia selalu percaya bahwa sifat manusia itu buruk, dan manusia tidak dapat ditebus. Semua makhluk juga tidak setara. Maka, terjadilah eksperimen tentang sifat manusia ini. Namun, Jin Chanzi berpendapat sebaliknya. Dia percaya bahwa sifat manusia pada dasarnya baik, hanya kurang bimbingan dan pencerahan. Meskipun jalan ini sulit, seseorang harus menjalaninya.